pengalaman stand up, pernah gak sih kamu Bang Lutfi di atas panggung tuh seperti morcing orang-orang gitu, orang-orang penting gitu Bang? Pernah. Pejabat, kepala negara gitu Bang? Pernah. Kan kita kan ada diundang corporate gitu. Jadi ada beberapa kementerian gitu lah diundang. Apa sih Bang, itu sebuah kritikan apa emang pure ingin menghibur Bang, menurut Abang? Tergantung sih. Sebenarnya kayak begitu. Tergantung sudut pandang penonton. Kalau mereka mikir itu kritikan buat mereka ya kritikan, tapi kalau buat mereka itu hiburan ya hiburan. Itu tergantung sudut pandang. Apalagi komedi gue kasih tahu ya, kita nggak bisa menyenangkan semua hati orang. Lucu buat orang lain belum tentu lucu buat yang lainnya lagi. Jadi aku nggak pernah khawatir akan hal seperti itu. Kalau ada yang bilang, kau nggak lucu, ya nggak apa-apa. Memang aku nggak lucu buatmu, tapi kan buat yang lain lucu. Jadi itu tergantung perspektif dan pandangan si penontonnya seperti apa. Bang Oki, tanggapannya untuk Bang Panji itu gimana nih sekarang? Bang Panji semangat ya, itu aja, aman terus. Pengalaman stand up, pernah gak sih kamu Bang Lutfi di atas panggung tuh seperti morcing orang-orang gitu, orang-orang penting gitu Bang? Pernah. Pejabat, kepala negara gitu Bang? Pernah. Kan kita kan ada diundang corporate gitu. Jadi ada beberapa kementerian gitu lah diundang. Apa sih Bang, itu sebuah kritikan apa emang pure ingin menghibur Bang, menurut Abang? Tergantung sih. Sebenarnya kayak begitu. Tergantung sudut pandang penonton. Kalau mereka mikir itu kritikan buat mereka ya kritikan, tapi kalau buat mereka itu hiburan ya hiburan. Itu tergantung sudut pandang. Apalagi komedi gue kasih tahu ya, kita nggak bisa menyenangkan semua hati orang. Lucu buat orang lain belum tentu lucu buat yang lainnya lagi. Jadi aku nggak pernah khawatir akan hal seperti itu. Kalau ada yang bilang, kau nggak lucu, ya nggak apa-apa. Memang aku nggak lucu buatmu, tapi kan buat yang lain lucu. Jadi itu tergantung perspektif dan pandangan si penontonnya seperti apa. Bang Oki, tanggapannya untuk Bang Panji itu gimana nih sekarang? Bang Panji semangat ya, itu aja, aman terus. Ya, apa tuh? Mana ngerti aku, siapa? Bang, Iya, tadi dia bilang siapa tokoh masyarakat, bingung, ternyata ada Wak Limpul di sana. Wak Limpul itu konten kreator juga di Medan, yang dia tuh kontennya di Medan tuh kita ada istilah gini, ketua ada Limpul tuh 50.000, jadi asal ketemu tuh ketua ada Limpul gitu, dia tuh ketua Limpul bilangnya di sana. Ketua Limpul. Begitu, iya. Bang, ini aku mau nanya, ini kan karir abang tuh dari main bola, terus stand up, main film. Dari pertama main film nih, kesulitannya apa sih? Sampai sekarang masih dirasa sulit gak buat memperdalam karakter? Apa ya, kalau aku pribadi kesulitannya paling ketemu orang baru sih. Aku adaptasi gitu. sungkan aku. Apalagi sama aktor-aktor baru. Iya, bener Sungkan ya. aku. Tadi Matias Mucus Sama Om Mucus aku nggak berani ngomong. Kenapa? Pertama aku Segan salah, ya? Segan aku gitu salah, ya? iya. Aku sampai detik ini sama siapapun kalau misalnya ketemu ada proyekan film terus baru ketemu aktor baru gitu, nggak berani ngomong. Oh iya. Nggak berani ngomong. Aku benar-benar diem ngeliatin dia gimana nih. Padahal aku suka bercanda ya. Tapi butuh 3-4 kali baru aku ngobrol. Minta saran-saran gitu nggak bang? Nggak berani. Nggak berani ya? Nggak berani benar. Aku benar-benar diem aja. Nanti kalau udah 3-4 kali ketemu udah mulai cair, nah baru aku bercanda. Kayak begitu. Kesulitannya itu ketemu orang baru itu sulit kali buat aku. Sulit kali ya itu. Yang paling segan siapa deh dari beberapa Om Mucus. Karena nih aku tadi lupa cerita, Om Mucus ini dulu aku pernah ketemu, tapi aku jadi komedi konsultan. Dia jadi pemeran utama. Nah, aku tuh ada momen ngasih masukan ke dia. Dia tuh ternyata udah ngobrol sama sutradara, ngebecandain aku. Jadi pas aku datang, Om Mucus ngomong gini, apa? Udah bagus itu tadi, nggak usah kan? Aku langsung, hilang darahku. Hilang darahku, aku nggak berani ngomong. Mulai dari situ aku ternyata habis itu dia datangin sutradara, dia bilang, takut dia sama aku gitu. Dia ternyata ngebecandain aku sama sutradara. Tapi ada rasa, dibentak Om Mucus aku gitu. Makanya waktu ketemu di sini lagi tuh aku nggak berani ngomong. Diam aja gitu. Bang Oki berawal dari atlet ya, mungkin atlet terus sekarang jadi public figure, pemain film. Belajarnya di mana sih Bang? Gak ada belajar. Otodidak aja, Otodidak. Kayaknya stand up yang bikin aku jadi kayak begini. Karena di stand up ya, kita semua tahu bahwasannya stand up itu harus nulis, stand up itu public speaking, stand up itu harus acting, stand up itu harus
harus berakting semua segala macam. Kayaknya stand up yang membantu aku bisa kayak gini. Berarti Nggak ada yang lain. dari mulai pas jadi kiper itu atau Dari mulai aku mulai gabung di komunitas stand up itu. Kalau dulu waktu masih jadi kiper emang suka aja jadi badut tongkrongan gitu. Habis itu masuk stand up, aku baru tahu bahwasannya stand up kayak gini. Ternyata kita harus acting, bikin materi, nulis mau segala macam. Jadi itu ngebantu aku ketika dikasih peran di film, aku tuh tahu ini terjemahinnya seperti ini. Sama kayak bawain materi stand up aja sih sebenarnya. Tapi turning point di awal tuh apa sih bang? Kayak oke gue mau coba main film itu awalnya gimana sih bang? Nggak ada. Nggak ada, diajak aja. Oh diajak. Diajak aja. Ada film pertamaku itu Warkop DKI Reborn 3. Itu diajakin, aku casting, terus karakternya dapat. Udah mulai dari situ aku kayak ternyata kayak gini ya main film. Udah setelah itu aku Imperfect series yang lumayan panjang waktu itu. Udah dari situ tuh mulai ada yang ngajakin aku. Tapi 2026 ini makin selektif nggak bang kalau milih film? Apa gas aja gitu? Ada tawaran? Ya pajak. Apa aja? Pajak. Selama karakternya cocok buatku oke nih gitu. Kalau di Rezeki. Medan gini ya bang, nyaman ya? Aku tuh lebih rezeki. Nanti kalau udah nggak dikasih rezeki lagi susah. Mas tapi emang punya mimpi buat main film atau Nggak ada. Bahkan untuk jadi stand up comedian aja nggak ada. Orang emang saya dari kecil benar-benar dibentuk jadi atlet. Dari kecil, dari SD bangun pagi disuruh latihan sama orang tua semua segala macam tuh nggak ada tuh. Tidak pernah sedikit pun ada kepikiran entertain, nggak pernah sedikit pun. tapi semua otodidaknya ya? Otodidak semuanya. Belajar di lapangan istilahnya. Belajar di lapangan. Satu datangnya stand up comedian kayak jadi andalan gitu, jadi bagian penting dari perfilman gitu. Banyak yang mengandalkan selain jadi pemain juga jadi comedy consultant gitu, seperti apa yang Ya aku seneng stand up berkembang baik sekali. Sekarang bisa jadi bagian film juga terutama. Tapi ya itu balik lagi aku kasih tahu bahwasannya ya stand up tuh seperti itu. Kita nulis, kita bikin premis, kita bikin setup, kita bikin punchline tuh hampir sama film juga seperti itu. Ada premisnya, ada setupnya, ada plot twistnya kayak begitu. Jadi kayaknya itu yang bikin komika tuh jauh lebih gampang adaptasi untuk masuk ke dunia film. 2025 kalau ada berapa film total? 8 kayak 8. Bahkan ini 2024 loh, filmnya syutingnya. Baru tayang di 2020. Pengen juga kayak apa mas jadi selain depan ke belakang layar mungkin punya mimpi nggak apa-apa? Aku punya mimpi cerita pengen bahas tentang sepak bola Indonesia. Tapi kayaknya nantilah ya. Ada kepikiran pengen bikin sesuatu tentang sepak bola Indonesia, tapi kayaknya nantilah. Aku ya sekarang sambil belajar bang. Gak ada ilmuku bang kesana bang, jadi udah belajar aja dulu. sudah dimulai mungkin satu paragraf aja? Enggak ya, nanti ya. Udah ini aja dulu bang. Aku ngapalin skrip aja dulu bang. Takut salah soalnya. Belum ada. Efek terbesar kalau ini berhasil lewat agak lanjut jadi film terlalu Indonesia tuh efek terbesar kepada diri mau ini ya? Kehidupan lah bang, berubah. Aku bisa ngasih hal baik untuk keluarga aku. Itu aja sih yang paling berubah. Bisa ngajak teman juga segala macam. Ya itu aku lakuin bang. Kalau bisa aku bawa teman-teman, aku bakal bawa. Apapun itu, proyekan apapun itu, kalau aku bisa bawa teman-temanku, aku dipercaya bawa teman-teman, aku bakal bawa. Tapi di sana memang sesuatu itu ya masih belum komunitasnya. Benar sekali.